Halo bro, balik lagi. Masih bersama gua Kenny di The Firanda Channel. Nah, jadi habis lebaran kita konten pemanasan dulu bro. Kita bahas yang ringan-ringan aja dulu lah, nggak usah bahas yang rumit-rumit. Agak rumit sih sebenarnya. Oh ya, jadi gini nih, gue rencana ada mau beli ikan baru nih bro. Nih, akuariumnya gue setting di bawah sini nih. Coba kalian yang tahu nih kira-kira ikan apa, tebak nih ikan apa. Pokoknya ikannya jarang ada bro di Indonesia gitu. Jadi nanti next konten kita bahas ikan yang mau gue beli ini. Yang jelas bukan cana. Pasti kalian lihat settingan akuariumnya mirip cana kan. Jadi kali ini gue pengen ngobrol atau sharing simple aja nih bro. Kita ngebahas tentang mitos atau fakta nih di dunia ikan predator bro. Karena gue kan sering ya lihat-lihat di Facebook lah pertanyaan temen-temen atau apa. Gue bilang, wah ini ternyata masih banyak juga nih yang percaya sama mitos gitu. Atau sebenarnya itu fakta tapi ternyata dibilang mitos sebaliknya gitu. Jadi ya kita coba bahas lah, sharing. Ini gaya-gayaan aja nih gue sebenarnya pakai laptop gini biar kayak pembawa acara berita aja bro. Padahal mah nggak penting juga nih laptop. Jadi di sini nih gue ada tuh 2, 3, 4, 5, ada 7 poin bro. Nah ini pengen gue bahas nih, gatal banget pengen gue bahas 7 poin ini bro. Nih, yang pertama nih yang gue sering lihat, parameter orang pelihara ikan itu air bening berarti sehat. Jadi ini mitos atau fakta nih, air bening tandanya sehat. Ini kita sharing ya bro ya, bukan gue menggurui atau apa. Air bening itu bukan parameter air sehat atau air layak masuk ikan bro. Air tuh kalau lu pakai infiltrasi dan lu puter itu pasti bening lama-lama. Tapi di mana dalam kandungan air itu kan ada yang namanya pH, ada yang namanya amonia, ada yang namanya DO. Nah itu yang kalian nggak bisa ukur dengan visual mata. Dalam arti bisa terjadi air bening tapi amonianya tinggi, atau air bening pH-nya drop atau pH-nya terlalu tinggi. Di sini tuh gue bisa bilang bahwa tanda air tuh udah bagus itu bukan hanya bening bro. Jadi ada beberapa parameter yang emang harus kalian ukur. Ya, ada yang namanya pH, ada yang namanya amonia, ada yang namanya DO. Itu semua kan nggak bisa kalian lihat pakai mata. Contohnya amonia deh. Amonia mungkin rada kelihatan. Kalau air yang amonianya terlalu tinggi itu memang bening bro, tapi rata-rata di atasnya kadang-kadang berbusa. Jadi kalau ngomongin bening doang itu nggak cukup bro. Bisa aja lo beli ikan, terus lo udah siap nih masukin ke tank karena airnya udah bening. Besoknya mokat bisa aja terjadi bro. Jadi bagi gua kalau parameter air bening itu sehat, itu mitos bro. Oke. Lanjut nih yang kedua nih. Nah, kalau yang kedua ini, tuh bentar, gue nyontek dulu, gue udah catet di sini. Yang kedua tuh, nah ini. Yang kedua nih, orang bilang kalau mati lampu itu bahaya, ikan akan mati. Ini sebenarnya setengah mitos, setengah enggak. Jadi gini, kalau mati lampu itu kenapa ikan mati kan sebenarnya yang paling penting menurut gue pompa. Pompa tuh ikut mati, akhirnya air itu tidak bisa terfiltrasi dengan benar. Nah, itu yang bikin ikan mati. Semua zat-zat beracun lah di dalam air itu nggak bisa bro masuk ke dalam filter karena pompa mati. Jadi sebenarnya matinya karena itu, walaupun kondisi nggak mati lampu, cuman pompa lo rusak sama aja ikan bisa mati. Intinya pergerakan air sih bro. Misalnya lo pakai pompa AC/DC gitu ya, walaupun mati lampu, pompa lo mati, tapi tetap aja di situ ada suplai oksigen lah. Maksudnya permukaan air tuh bisa terbantu terus bergerak kalau ada aerator. Nah masalah pompa tuh kan sebenarnya lebih ke arah filtrasi. Jadi kalau memang misalnya mati lampu dalam jangka waktu lama nih, banyak cara sih sebenarnya. Lo bisa ganti air mungkin, atau aerator AC/DC lo fungsikan, atau yang paling konyol tapi bener nih menurut gue adalah ikan lo packing. Kalau lo punya tabung oksigen, ikan lo packing, itu ikan nggak akan kenapa-napa bro gitu. Ya kayak lo lihat aja penjual-penjual ikan yang pakai lapak tuh kan ikan di dalam plastik bisa 2 hari malah hidup. Jadi kalau lo mati lampu, kalau lo mau aman, lo packing aja ikan bro, lo isi oksigen, pasti dijamin nggak bakal mati dibanding lo biarin di dalam akuarium. Jadi sebenarnya masalah mati lampu itu ikan bakal mati setengah mitos, setengah fakta bro. Oke, yang ketiga nih bro. Nah yang ketiga nih sebenarnya nih kamus gue sendiri nih, gue baru dapetin nih. Orang bilang ikan import itu lebih susah dibanding ikan lokal. Menurut gue itu salah bro. Jadi menurut pengalaman gue, kalau ikan lokal itu ternyata lebih susah dari ikan import. Tapi gue mencoba nih mencari kebenarannya nih, kenapa kayak gitu. Jadi kalau ikan import itu dibanding dengan ikan lokal, ini yang kita omongin ikan tangkapan liar ya, bukan ikan breeding, bukan ikan hasil breeding. Kalau ikan hasil breeding rata-rata emang lebih kuat. Kita omongin kayak ikan tangkapan liar, misalnya kayak gue lihat tigerfish atau payara atau ya sejenisnya lah ya, yang sampai sekarang belum bisa di-breed. Nah jadi lo bayangin deh perbandingan ikan import sama ikan lokal. Lo kebayang nggak kalau ikan import itu kenapa dia
menurut gua malah lebih kuat dari ikan lokal, itu ikan import nih ya. Lo bayangin dia ditangkap nih di Amazon. Udah ditangkap pun, abis itu di negaranya dia masuk ke dalam tank karantina. Itu pun pasti udah terseleksi tuh, ada yang mati, ada yang hidup. Nah, dari tank karantina mungkin dia akan masuk lagi ke tank berikutnya, ke toko kali ya, ke toko. Itu pun terseleksi lagi, ada yang mati dan ada yang masih bertahan hidup. Habis itu pas proses import dia masuk ke packing dan shipping dalam waktu lama, dalam jumlah banyak tuh di dalam plastik. Begitu sampai di Indonesia nih packingannya setelah shipping, berarti itu pun terseleksi lagi, pasti ada yang mati, masih ada juga yang bertahan hidup. Setelah dari importir pun dia masuk ke tank karantina. Dari tank karantina dia masuk lagi mungkin ke seller, ke toko-toko resmi lah ya. Jadi tank karantina importir, habis itu masuk ke toko-toko lah gitu ya. Baru habis dari toko-toko dibeli sama penghobi. Berarti kalian kebayangkan kalau ikan impor tuh sebenarnya udah melewati proses panjang sampai pada akhirnya yang bertahan hidup itulah memang udah settle banget bro. Ganti-ganti air settle, ganti-ganti parameter air settle. Akhirnya saat masuk ke tank kita wajar dia lebih kuat. Itu kalau ikan impor. Bener nggak? Teori gue kurang lebih begitu bro. Nah kalau ikan lokal, menurut gue ikan lokal tuh lebih susah dan lebih ringkih peliharanya. Karena gini, lo bayangin ikan lokal ditangkap di Sungai Ciliwung. Udah gitu dari Sungai Ciliwung anggaplah ke tank karantina dulu lah. Habis itu langsung masuk ke toko. Dari toko langsung ke penghobi. Perjalanan dia dari alam liar sampai ke akuarium kita tuh pendek banget. Karena dia pendek itu berarti dia lebih nggak kebal kan menurut gua ya. Alhasil begitu sampai ke penghobi mungkin 1 hari kemudian sakit lah ya, kayak gua dulu punya ikan parang-parang kan, begitu sampai di akuarium gua 3 hari kemudian white spot bro, padahal di dalam tank ini nggak ada yang kena white spot, dia sendiri white spot ya. Jadi itulah teori gua, ternyata ikan lokal itu lebih susah bro dari ikan impor. Kesimpulannya adalah ikan import itu yang hidup sampai Indonesia itu udah melewati perjalanan panjang. Sementara ikan lokal yang hidup sampai ke tank kita itu melewati perjalanan pendek bro. Jadi itu yang bikin dia lebih lemah sebenarnya. Nah, oke, daripada panjang lebar nih, langsung masuk ke poin keempat bro. Poin keempat tuh rata-rata orang takut kan pakai substrat. Pakai substrat itu pakai pasir ya, maksudnya entah itu pasir malang atau batu untuk dasaran akuarium. Karena takutnya, wah bakal nimbun amonia lah apa segala macam. Menurut gue, lo coba bandingin air yang pakai substrat sama yang nggak pakai substrat. Kalau lu pakai substrat, air tuh lebih cepat bening. Oke, bening doang. Gue nggak ngomongin parameter di sini. Tapi substrat itu sebagai media bakteri juga, bro, gitu. Jadi kalau misalnya lu punya media filtrasi yang nggak seberapa, misalnya kecil atau segala macam, substrat dan bebatuan di dalam akuarium itu sangat bisa membantu untuk menjadi media bakteri. Kalau pengalaman gue nih, gue kan penghobi doang, bro. Gue bukan dokter akuatik atau apa. Entah kenapa, ikan gue lebih jarang sakit kalau akuarium pakai substrat. Itu gue juga nggak tahu. Mungkin media bakterinya jadi lebih banyak ya dibanding dengan akuarium yang polosan bro. Entah kenapa akuarium polosan tuh ada aja penyakitnya, entah itu white spot lah, cloudy eye lah, macem-macem deh. Kan ada tuh cara bersihin pasirnya, lu bisa lah bersihin pasirnya 2 minggu sekali mungkin gitu. Jadi gitu, jadi menurut gua kalau substrat itu malah lebih buruk dibanding polosan, menurut gua enggak bro. Karena gue udah pernah mengebuktiin bahwa ikan gue ternyata kok lebih jarang sakit kalau pakai substrat. Poin ini masih ngambang kali ya, gue juga belum bisa jelasin detail lah. Oke lanjut, ke poin 5 bro. Ini makin lama gue pengen ngulas satu statement yang agak konyol sih menurut gue. Di poin ini tuh tentang ikan kalau udah ditawar itu harus dikasih. Kalau enggak pasti bakal mati ikan kita. Itu gue sering banget lihat di grup-grup kayak gitu. Kata orang-orang ikan kalau ditawar harus dikasih, kalau enggak bakal mati. Menurut gue ini sih rada konyol ya, nggak ada logikanya bro gitu. Kita mah ngomongin yang ada logikanya, ada yang pasti-pasti. Kalau orang nawar terus nggak dikasih, mungkin yang nawar itu terus nyumpahin macam-macam kali ke kita, makanya alhasil kita jadi sial. Cuman itu nggak ada logikanya lah, orang lain mau nyumpahin apa kayak kita kagak kasih ikannya juga kagak ngaruh sama kesehatan ikan. Kesehatan ikan mah ditentuin sama air kita bro, bukan karena udah ditawar terus tiba-tiba mati, enggak. Jadi gue mohon dengan sangat para penonton jangan percaya mitos itu. Ikan kalau udah ditawar udah, kalau lo nggak mau jual nggak usah dikasih gitu aja, apalagi ikan langka kan. Itu mitos yang cukup konyol menurut gue. Kita lanjut ke poin 6 bro. Masalah air pump sama air sumur, lebih bagus air sumur dibanding air pump. Kalau menurut gue, kata siapa ya?
Emang kalau gue nggak punya air sumur terus gue mau gali sendiri kan nggak mungkin bro gitu. Jadi semua tuh ada treatmentnya. Kalau sumber air di rumah lo itu pump, ya, lo bisa olah kok sebenarnya. Yang jadi masalah nih sekarang ada beberapa penghobi yang agak males lah ya, maunya air tuh ditembak langsung bro dari keran. Besoknya ikannya kenapa-napa bingung sendiri, ya enggak lah. Jadi kalau air pump itu, gue di sini punya tangki untuk ngendepin dulu, paling enggak 2 hari lah air itu diendepin, biarlah bau-bau kaporitnya itu hilang dan lain-lain. Dan di toko ikan kan lo juga bisa beli namanya anti klorin ya bro ya. Nah itu gue biasanya kasih tuh, ya misalnya gue endepin air 300 liter ya, gue kasih 5 sendok tuh yang bentuknya kayak kristal-kristal gitu bro. Jadi kalau itu udah di treatment kayak gitu, sebenarnya air pump aman. Malah menurut gue air pump itu pH-nya lebih stabil dibanding air sumur menurut gue ya. Tapi tolong koreksi kalau salah bro, gitu. Tulis di komen deh kalau salah. Karena air sumur tuh pH-nya bisa naik turun, setahu gue itu yang mengerikan. Jadi menurut gue menang air sumur sepertinya cuman tidak mengandung kaporit, klorin. Sementara di air pump mengandung itu, tapi kan kita bisa treatment. Yang jadi masalah adalah kalian tembak air ke akuarium langsung dari keran, mau itu sumur atau apapun, menurut gue itu salah. Sebenarnya nggak ada bagus mana lah, air pump sama air sumur sama aja kalau lo bisa treatmentnya. Oke bro, jadi kita lanjut ke poin berikutnya. Poin terakhir nih sebenarnya rada lucu bro. Gue bisa bilang ini mitos, gue bisa bilang ini realita juga sebenarnya. Jadi poin terakhir itu ada yang bilang katanya kalau beli ikan itu harus izin istri. ini lucu lagi nih. Menurut gue sih, ya lu kalau udah berumah tangga ya harus izin istri lah pastinya. Karena banyak loh bro, termasuk gua. Sebenarnya gua pernah ngelakuin itu juga. Beli ikan tuh ngumpet-ngumpet sama istri. Tiba-tiba udah ada di dalam akuarium. Itu yang kacau bro. Jadi sebenarnya ya ini mah bukan mitos, bukan apa lah ya bro, udah etika lah. ini biarlah di atas yang menjelaskannya gitu. Dulu gua beli bambusa itu kagak izin sama istri gua, main beli aja. Alhasil mokat bro gitu. Alhasil mati. Dead. Gue jelasin secara logika, sebenarnya logikanya nggak ada kan. Maksudnya bener-bener dia sehat-sehat, malah makin subur, begitu pindah ke tank Payara 100 modar bro. Itu sih sebenarnya menurut gue udah lebih etika lah ya. Kalau istri support hobi lo jujur sama istri, itu sih udah pasti hobi lo juga pasti maknyus lah. Lo ngurus ikannya enak, lo cerita ke istri lo, wah ikannya sekarang udah nambah 1 cm, 2 cm, itu kan semua jadi enak gitu. Alhasil mungkin ikan lo juga jadi ikutan happy gitu, jadinya ya bagus lah tumbuhnya gitu bro. Jadi gue cuman sekedar sharing aja nih. Kalau ada yang nggak setuju nggak apa-apa, kalau ada yang benci sama konten ini kagak apa-apa. Intinya ini konten pemanasan aja bro. Habis lebaran kan ya males lah datang-datang ke rumah orang dulu, grebek-grebek. Apalagi gue kagak doyan grebek bro, grebek tuh nggak sopan, berkunjung. Jadi ini kita konten pemanasan dulu. Jadi kalau ada yang kurang nih mitos atau fakta, coba tulis di komen, oke? Next konten gue akan hadirin ikan baru di galeri ini. Ikannya apa? Pokoknya ikannya anti mainstream, buas, bergigi. Jadi nantiin aja konten gue selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.